Salam untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Atuleli Bulele, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan guru dan honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa semua Bapak Ibu PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan aparatur negara, serta kabar gembira yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, di mana informasi ini beredar pada hari semalam, Senin 22 Juli 2024, mengenai program pemerintah untuk menaikkan gaji PNS, P3K, Polri, TNI, dan para pejabat negara pensiunan tahun 2025. Di mana pada tahun 2025 Bapak Ibu, sebagai kita ketahui yang memimpin negara ini adalah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menuju tahun 2025, anggaran atau APBN 2025 ke depan dimantapkan pada tahun 2024 ini. Informasi terbaru Bapak Ibu bahwa pada 16 Agustus Jokowi bakal umumkan besaran kenaikan gaji PNS 2025. Nah, ini tentu yang sangat menggembirakan dan suatu yang wajar juga, di mana pemerintah kita memperhatikan kebutuhan ASN dan seluruh aparatur lain. Nah, supaya Bapak Ibu lebih jelas, mari kita simak dan ikuti video sampai selesai. Jangan dipotong-potong Bapak Ibu ya. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap informasi yang saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar Bapak Ibu. Nah, baik, masuk kita pada informasinya Bapak Ibu. Jakarta CNBC Indonesia, pemerintah telah memastikan pada tahun depan gaji para aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS akan naik. Besaran kenaikannya akan langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024. Oke, sangat mantap Bapak Ibu ya. Nah, pada 16 Agustus merupakan tanggal rutin dibacakannya nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berikutnya oleh Kepala Negara Bapak Ibu. Seterusnya itu nanti Bapak Ibu tanggal 16 Agustus akan seperti apa? Pasti disampaikan di situ Bapak Ibu, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata saat ditemui di kawasan Gedung Dehanapala, Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Bapak Ibu, Isa juga mengatakan opsi kenaikan gaji ASN itu ada sebetulnya, kini masih dibahas oleh Bapak Ibu. Namun ia menekankan mekanisme kenaikannya bisa melalui peningkatan gaji pokok, perbaikan besaran tunjangan kinerja atau tukin, atau adanya opsi pemberian insentif tambahan Bapak Ibu. Itu dikatakan oleh Bapak Isa. Jadi penyesuaian juga Bapak Ibu bisa banyak bentuknya. Ada yang kalau kita naikkan gaji pokoknya bisa, dan menyesuaikan dengan perbaikan tukin bisa, atau memberikan insentif lain juga bisa, tegas Isa Bapak Ibu. Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ASN itu tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun belum ditetapkan besaran kenaikannya Bapak Ibu. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, pada tahun ini naik gaji ASN sebesar 8% sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Oke, ini luar biasa, sangat mantap. Selanjutnya, kendati begitu, dokumen KEM PPKF itu mengungkapkan bahwa kebijakan belanja pegawai pada 2025
akan konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendorong produktivitas. Jadi, arah kebijakan belanja pegawai pada 2025 tahun pertama efektifnya APBN pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan difokuskan pada 4 tujuan utama Bapak Ibu. Yang pertama ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi, dan layanan publik. Kedua, Bapak Ibu, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Yang ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua pegawai negeri sipil atau PNS. Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Dan meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara sebagaimana tertulis dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF. Nah, dalam dokumen itu Bapak Ibu juga dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019 sampai 2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%. Di belanja pegawai pada 2019 sebesar Rp 376,1 triliun dan pada 2020 menjadi Rp 380,6 triliun dan 2021 Rp 387,7 triliun dan 2022 Rp 426,6 dan 2023 Rp 412,7 triliun. Jadi di sini Bapak Ibu jelas bahwasanya di mana belanja pegawai kita semakin menaik dari tahun ke tahun. Jadi wajar Bapak Ibu untuk tahun 2024 ini pemerintahan menaikkan juga dan untuk menyesuaikannya Bapak Ibu. Nah, untuk tahun anggaran 2024 alokasi belanja pegawai kembali naik menjadi Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto (PDB), menjadikan belanja pegawai sebagai salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi. Jadi, peningkatan belanja pegawai tiap tahunnya itu, pemerintah klaim antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga dengan seiring capaian reformasi birokrasi kita Bapak Ibu ya. Dan komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus dikutip dari dokumen KEM-PPKF. Nah, Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat saya bagikan dari video ini dan tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih.